Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihontu, sahabat Dhamma semua, salam cinta kasih. Jadi sahabat Dhamma, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang penderitaan. Jadi di dunia ini banyak sekali orang yang menderita di dunia. Apa sih sebabnya? Nah, di zaman Buddha dulu ada seorang penjagal babi, ya, bernama Cunda. Ya kan? Cunda menjagal babi selama puluhan tahun. Jadi kerja dia dalam menyiksa babi, membunuhnya, lalu dagingnya dijual. Nah, Cunda ini, ya, pada suatu hari dia kesakitan, mendengkur dan berteriak-teriak seperti seekor babi, ya kan? Para biku mengira Cunda lagi membunuhi lebih banyak babi, tapi Buddha menjelaskan sebenarnya Cunda sedang merasakan akibat dari karma buruknya karena dia sudah berpuluh-puluh tahun menjaga dan menyiksa babi, ya kan? Jadi di 7 hari sebelum Cunda meninggal, dia tersiksa sekali, badannya sakit sekali. Dia mendengkur dan berteriak-teriak seperti seekor babi. Dia merangkak seperti seekor babi. Dan pada hari ke-7, dia meninggal dan terlahir di alam neraka paling rendah, alam neraka Avici. Jadi gini, sahabat Dhamma, alam neraka itu ada 8 tingkat. Dan tingkat yang paling rendah atau alam neraka yang paling penderitaan adalah alam neraka Avici. Nah, Cunda terlahir di sana. Kenapa? Karena dia telah menyiksa dan membunuh banyak sekali babi. Jadi Cunda itu pada saat dia mau memotong babi, supaya dia membersihkan kotoran yang ada di dalam babinya itu pada saat mulutnya kebuka disiram pakai air panas, hidup-hidup, ya kan? Jadi pada saat babi itu hidup itu disiram pakai air panas supaya kotorannya keluar semua. Habis itu badannya dipukul-pukul, padahal babinya masih hidup, merasakan kesakitan yang amat berat. Cunda memang sangat kejam dan sangat tega kepada makhluk-makhluk yang seperti itu. Cunda tidak pernah melakukan kebajikan selama puluhan tahun hidupnya. Maka daripada itu, karena dia telah melakukan banyak sekali keburukan dan telah menyiksa banyak sekali makhluk, dia terlahir di alam neraka paling rendah. Lalu Buddha membabarkan syair Dhammapada ayat ke-15. Di dunia ini ia menderita, di dunia sana dia menderita. Pelaku kejahatan akan bersedih hati di kedua dunia itu. Ia bersedih hati dan meratap karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih. Jadi sahabat Dhamma, sebenarnya penderitaan itu munculnya dari mana sih? Seperti kalau kita lihat kita pelajari dari kisah Cunda ini, semakin dia menyiksa babi, semakin dia membunuhi babi, semakin dia menderita dari waktu ke waktu. Bahkan di dunia ini, maksudnya adalah ketika dia masih hidup sebagai penjaga babi, dia sudah menderita, dia tersiksa selama 7 hari sebelum dia meninggal. Dan setelah dia meninggal, dia terlahir di neraka paling rendah, neraka Avici, menderita lagi. Maksudnya dia menderita di dunia sana setelah meninggal. Para pelaku kejahatan bersedih hati ketika melihat perbuatan jahatnya. Itu yang dimaksud Dhammapada, syair yang diucapkan oleh Sang Buddha. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa pelaku keburukan atau kejahatan itu mereka bersedih di kehidupan ini dan di kehidupan berikutnya. Jadi kalau kita lihat sahabat Dhamma, makhluk itu ada banyak sekali jenisnya di dunia. Ada hewan pun rakamnya banyak sekali. Ada manusia, ada makhluk-makhluk lain. Jadi makhluk bisa dibagi 2 kelompok, ya kan? Makhluk yang cenderung bahagia dan makhluk yang cenderung menderita. Jadi kenapa sih kebanyakan makhluk di dunia itu mengalami penderitaan dalam hidupnya? Karena mereka hobi menciptakan penderitaan. Nah, bagaimana maksudnya menciptakan penderitaan? Jadi gini, seandainya ada seseorang, ya kan, dia menginginkan penderitaan bagi yang lain. Dia memang pengennya orang lain yang menderita. Seperti Cunda, dia pengen babi menderita, dia siksa babi itu. Tapi ketika dia menyiksa babi tersebut, dia menciptakan penderitaan dalam pikiran dia. Dalam pikiran dia ada makhluk lain disiksa-siksa, ya kan? Sehingga makhluk itu menderita. Karena dia menciptakan penderitaan, dia akan mengalami penderitaan di masa depan. Kenapa bisa begitu? Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jadi ketika seseorang menyakiti makhluk lain, maka dia menciptakan penderitaan di dalam pikirannya yang akan memberi akibat di masa depan. Jadi sahabat Dhamma semua, mulai dari sekarang kita tidak boleh menyakiti makhluk apapun. Kenapa? Karena siapapun yang menyakiti makhluk lain, dia menciptakan penderitaan bagi dirinya, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Sahabat Dhamma, bagaimana sih cara kita supaya kita bisa mengurangi sebanyak mungkin menciptakan penderitaan bagi diri kita dan yang lain? Nah, mari bergabung dalam kelas meditasi cinta kasih, kelas pelatihan pikiran setiap hari Selasa dan Jumat pukul 7 malam. Sahabat Dhamma tinggal menghubungi admin di nomor WhatsApp yang ada di sini. Hubungi aja admin, nanti sahabat Dhamma akan diarahkan bagaimana mengikuti kelas pelatihan pikiran
kelas meditasi cinta kasih. Penting sekali bagi kita untuk melatih cinta kasih, melatih pikiran. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan, dan supaya kita tahu bagaimana caranya menghindari menciptakan penderitaan. Jadi semakin banyak kebahagiaan yang kita ciptakan, semakin bahagialah hidup kita. Semakin sedikit kita menciptakan penderitaan, semakin sedikit penderitaan yang akan kita hadapi. Ya sahabat Dhamma, semoga kita tidak pernah menciptakan penderitaan lagi, supaya kita tidak mengalami penderitaan, baik di kehidupan ini maupun di masa yang akan datang. Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Sadhu, sadhu, sadhu.